Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selamat mempersiapkan hari Natal dan hari yang luar biasa dan istimewa bagi seluruh umat manusia, di mana Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang. Kalau ada orang yang menolak, biarlah urusannya. Teman-teman, sembari kita mempersiapkan Natal dan juga mau menyambut hari yang istimewa, mari yuk kita mencerdaskan kembali para polemikus. Bagaimana jagoan mereka terus dibal-bali oleh apologetik Kristen dengan cara membongkar apa yang mereka selama ini klaim. Teman-teman, jangan skip. Mari cerdas dan tidak perlu baper. Kalau memang baper, skip saja. Karena channel ini untuk orang-orang yang mau cerdas saja, bukan yang baperan. Ini dia videonya, teman-teman. Halo, shalom Ya, RN. selamat siang. Selamat sore. Semangat sore. Oke, aku dengan Juma boleh nggak kamu moderatori? Boleh. Mau ngapain? Mau makan? Boleh Ya. Oh, boleh. Aku tekan timer. Siapa yang bisa Jadi jadi timer? satu arah atau Pakai dua timer arah nggak tuh? Bang Cuma? Pakai timer lah. Satu arah atau dua arah? Ya, kita tanya dulu. satu arah juga bisa. Temanya apa? Temanya Oke, apa? Bib. Temanya bebas. Ya. Pokoknya dua arah. Iya. Oke, mantap. Jangan tanda Sekali. Jangan tanda Tunggu dulu. Ya, tenang lah. Tunggu dulu. Aku cari timer dulu ya. Oke. itu temanya jangan sampai tanda baca. Saya nanya Bang Cuma. Mau Ya, pernah nanti kurangi PowerPoint ya. Karena saya mau berdiskusi dengan isi kepala, bukan PowerPoint. Waduh, kamu itu jangan panik dong, bro. Enggak. Iya, dia Jangan mana pakai PowerPoint. Ngapain Waduh. pakai isi kepala? Diskusi itu isi kepala. Nggak bisa. Saya harus ada data dong. Iya, datanya itu di kepala, jangan PowerPoint. Saya nggak mau berdiskusi dengan PowerPoint. Dua PowerPoint itu supaya orang mendengar data. Waduh, selama ini Waduh, saya juga kamu- menyajikan data. Bentar, bro. Sekarang ini dalam dunia pendidikan, seorang guru itu harus ada materi yang dibawa di Oh, kelas. itu beda. yang dibawa Itu kepala. beda. Itu di sekolah. Kalau masalah di Loh, ini kan sekolah, bro. Guru kan saya mau belajar ini sama kita saya. debat, bukan Anda lagi ngajar. Oke Ini ya. beda status Anda mengajar dengan sedang didebat. Oh, ya, saya sedang mengajar. Oh, nggak bisa. Kapasitas Anda Ya mengajari udah. saya apa? Nggak ada. Oh ya, iya dong. Saya harus ngajarin Anda. S berapa kamu? Coba. Saya S2. Pendidikan terakhir oleh Saya S2. S2. S2 apa? Kamu apa? Saya Saya pendidikan. udah yakin kamu S2. Emang kenapa? Coba judul apa mau tesismu apa? Kenapa? Kamu siapa? Enggak, Kamu judul dosen tesismu penguji. apa? Kamu dosen penguji. Oke, Ngapain? IP kamu berapa? Aduh, sudahlah RBN. Kalau kamu Coba, itu ngerti nggak RBN, IPK itu itu apa? mungkin kamu masih menyembah manusia, Ben. Enggak, bentar. Udah, nggak usah IP kau kamu bahas berapa? pribadi. Ngalah aja Nggak Ben, usah. IP kami rendah Ben, IP kami rendah. Nggak usah kau bahas Oke, kayak IP gitu. kamu berapa, bro? Nggak usah kau bahas kayak gitu. Karena saya belum pernah menemukan Kristen orang berakal sehat ketika berbicara mengenai Kristen, paham? Paham ya? Oke, kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Temanya adalah penyaliban. Islam menolak penyaliban, Kristen menerima penyaliban. Berani nggak? Mantap. Kamu kok satu arah? Dua arah. Islam menolak penyaliban. Karena penyaliban itu Oke. adalah karya setan. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan itu, kita bicara ketuhanan dulu. Lah, enggak, Tuhan itu sudah pasti satu, Tuhan. Oke, itu pasti sekarang saya bertanya aja. itu ada timer. Siapa yang disalibkan jika bukan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Silakan, Tadi Bro. pakai timer. Silakan. Tunggu, ini mau pakai Itu ada timernya. Siapa yang disalibkan? Oke. Oke, siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih itu diangkat hidup-hidup ke langit? Oke, baik. Tunggu Pakai data ya? Kita tentukan dulu nih Ya, siapa pakai yang data. duluan. Tunggu dulu, ini udah mulai ya, Ben. Yo. Halo. Ada Ya, gimana? ini artinya pakai timer. Mau dibikin berapa menit biar jelas. Cocok lah itu 3 menit atau 2 menit. Dua menit aja, 2 menit. Iya, 2 menit juga boleh. Kalau 3 menit, mah 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Ya, Ustaz Unggul, Assalamualaikum Ustaz Unggul. Ini aja, Bro. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, dia menjawab, nanti dia bertanya, saya menjawab. Oke. Diatur aja waktunya bertanya berapa menit, baru menjawab berapa menit. Biar keren. Oke, kamu moderatornya. Oke.
Oke teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan perdiskusian dan kadang berujung ke perdebatan antara pihak Muslim yang diwakili oleh gurunda kita Bang Zuma dan dari pihak Kristen diwakili oleh Erben, si manusia PowerPoint. Oke, lanjut. Menit ya untuk siapa dulu nih? Izin sedikit Bunda Rahma. Izin sedikit. Oke, Tolong teman-teman di bawah. Tolong teman-teman di bawah Saya- dibantu tap-tap ya, dibantu tap-tap layar ya. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben, berapa Boleh menit? dijawab sama Bang Zuma dengan data. Jadi urgensitasnya Oke. 2 menit ya? 2 menit dan ya, Bang? mengapa harus diserupakan? Ada data ya? Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Nah, sekali mau tahu. Sekarang ini silakan Ini kan guru udah ketemu sama guru udah masa kelasnya anak kecil gimana sih Bunda? berapa Dah, time? Oke, silakan langsung Bro Juma. jawab. Oke, saya Oke. jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Sekarang dulu hadir. Waduh. Iya, Nggak usah di-absen dulu deh semua. Sekarang dulu. udah dimoderatorin sama Bunda Rama nggak apa-apa Bang Zul. Lanjut aja. Oke, silakan dikasih tunjuk datanya nggak apa-apa. Kasih waktu banyak untuk tunjukkan Ya, data. nggak usah. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. kok diskusinya soal guru nggak pakai data, Bro? Gimana sih? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157 wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya, mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Anda diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang apa yang mereka tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa ta'ahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang didongkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir ditendang ke neraka. Demikian. Sekarang saya ingin bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke. Tanggapi. Ya. 2 menit. Tanggapi berapa menit? 2 menit Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini harus kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Terus, oke. Di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoax yang dibangun oleh dusta. Allah pun menurut hemat saya dari penjelasan Jurma adalah korban hoax yang dibuat oleh dusta mahkamah agama. Jika Isa adalah Yesus, tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan
baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus, itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Gimana ini Oke, clearnya? pertanyaan saya. Itu aja. Sudah. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita saling menanggapi aja. Ini masalah udah. Oke. Berapa menit, host? Bertanya itu terserah Guru Nggak ada lagi pertanyaan. Biar mengerucut masalah ini. Ya, 3 menit aja itu enak Bunda Rahma. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini masalah salib atau tidak salib. Berkaitan dengan Al-Quran yang membantah penyaliban itu dengan ajaran Kristen yang mengatakan ada penyaliban terhadap orang suci. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, sudah mulai? Iya, silakan Guru. 3 menit kan? 3 menit. Oh, 3? Iya, biar poinnya sampai. Baik. Maaf. Oke. Jadi gini, penyaliban di dalam Quran itu terjadi, tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12:42 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap Anda, siap-siap aja Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya dia diselamatkan, untuk datang menjadi saksi bahwa di tengah-tengah penolakan-penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhankan dirinya, padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap kali ada utusan rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok, Daud, Salomo diolok-olok, Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat nabinya ke langit untuk datang kemudian. Karena ada tersangka, tersangkanya itu Kristen, makanya dia harus datang. Karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang, kalau Anda tidak mampu menunjukkan siapa dia yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan, nih saya ajarin Erben, tak ajarin. Yesus di dalam Yohanes 13:4 melepaskan jubah lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap, di kitab saudara Yohanes 18 ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kalian sembah adalah Yesus putra Bapa, bukan Yesus putra anak, putra ibu, bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus putra ibu, yang kalian tuhankan Yesus putra Bapa. Yesus Barabas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan, siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus, yang tinggal cuma satu, yaitu Konco sang pengkhianat, yaitu Yudas. Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada 2 orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silakan. Saya minta data. Oke ya, aku dikasih di kolom besar bro. Berapa menit ini menanggapi ya? Ya 3 menit lah. Sama-sama Bunda, sama. Loh, saya tanya, nanti kan tadi saya 3 menit, berarti beliau 3 menit. Masa berubah? Iya. Kasih di kolom besar, kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Kasih di kolom besar dong, Gus. Gus. Ada yang bisa memberikan kolom besar nggak selain Dinda Julius? Ini hostnya gimana sih? Saya pengen jadi moderator ya. Karena saya butuh kasih data supaya Bisa dikasih moderator host, nanti saya bantu. Izin host, kalau kok bisa moderator biar hostnya saya bantu. kemana sih ini hostnya? Kuluk-kuluk juga hostnya nih.
Dinda Julius. Kalau Halo. tadi Ya, coba ditelepon dia supaya dikasih di kolom besar, karena kalau saya tunjukkan data kan data berbicara, mulut saya berbicara, jadi 2 kali berbicara, orang cerdas langsung ngerti. udah sementara tinggal baca dulu Bang. Ya. Udah aku telepon. Pak Lopo Bang Jul, bisa dikasih moderator Oke, saya biar telepon dulu cepat dong. nanti. Beliau jauh dari pangkat Bang Palopo. Waduh, ini boleh gitu kalau diskusi. Telepon bentar. Iya, supaya Bang Julius. enak diskusinya. Sebentar lewat telepon. Haleluya. Ya lanjut, silakan Bang Ruben. Bang Erben. Ini belum ada, saya mau di kolom besar dong. Udah ada. Ben, lu di kolom besar, Saya Ben. Belum. Jaringannya. Baru. Oke ya. Oke, perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri. Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada 12 murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau cuma berbicara kain lenan, di dalam Matius 27:59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati, karena dengan kematian Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang, 700 tahun kemudian, entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu, dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat Hud 1 dikatakan Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud ini katakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga kenapa Bro Juma mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat Hud 1 ayat 1 itu Bro Juma harus bisa menjelaskan ini. Ini dikatakan harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalibkan. Urgensitasnya itu tidak disalibkan apa begitu ya. Kenapa harus digantikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tega sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu, tapi tidak ada juga nilainya, tidak maknanya. Apakah Allah itu bekerja tanpa makna, bekerja tanpa nilai, bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari muat-maritnya berita. Lihat ini. Jepang membayar orang-orang untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh, betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat Hud 1 ini, Bro Juma. Dikatakan di sini alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Di mana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib dan siapa, apa urgensitasnya penyaliban itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Juma hanya memakai kata kain lenan. 12 murid di situ itu semua lari. Oke, saya tanggapi. Baik. Jadi berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang surah Hud, itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan, rincinya suatu proses kejadian, tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka berselisih paham. Kisah para Rasul 29 nomor 15, 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan sudah mati. Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke? Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan siapa yang kemudian diserupakan dengan Isa, pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimatea itu diberi kain lenan, berarti itu bukan Yesus, karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir. Kisah Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan, berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan, karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 50, 51, 52 ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo, ada datamu. Saudara punya data, tunjukkan bahwa si fulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa?
Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke? Kemudian, ketika saudara mengatakan di situ ada 12 murid yang lari, siapa bilang 12 murid yang lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi konco Romawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada-ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat di sana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan, yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus Barabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus, tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Enggak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid 11 melarikan diri, Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi, coy. Kemudian Yesus Barabas kemana? Kemana Yesus Barabas? Ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang diurapinya, dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang benar, pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Telan itu baik-baik. Silakan. Saya masih tunggu data. Ya, bantu TTR, teman-teman di bawah, bantu TTR. Teman-teman ya, perhatikan Bro Juma, ayat yang kamu kutip, jika kamu membaca utuh, sebenarnya tidak terjawab. Tapi karena modelmu kan malas membaca, kamu kan modelnya kan bersuara kencang, tapi datanya kosong. Lihat, perhatikan di sini ya, Markus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan, dia di sini siapa? Yesus. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan, menutup banyak, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Yesus di sini sedang diapa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena tulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Jadi Bro Juma, kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49, itu cara belajar iblis. Mohon maaf Bro ya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian belajar Alkitab, jangan dengarkan hanya kata-kata si Juma. Baca di dalam teksnya, baca di dalam konteksnya. Baca, itu jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke Hud pasal 1. Ben, malah ke-mute Ben. Bunda stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop Ben. Tuh. Erben monitor Erben. Kalian jangan ini nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih orang kok? Gimana sih kalian ini? Ini orang malah. Ini, silakan Juma. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang Hud 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum, kisah dan akhlak sesuai tafsir, monggo. Lari. Loh, itu bukan lari, saya menyambar perkataan Juma. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam dikatakan ayat Quran ini semua rapi, disusun detail dan teliti. Saya tanya siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa digantikan dibawa ke langit? Itu tidak dijawab oleh Juma. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari Ini gimana sih? Biar Bang Samudra biarkan. Oke, lihat ini Juma ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu, tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke, jadi nanti Juma kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah. Ada 4, 3 dibuang, 1 diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini, teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus, jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang mau diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan.
Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang mau diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan. Oke, meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran surah As-Sayyad ayat 49, Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis aja, saya kasih tak ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyamah ayat 39. Pernikahan, Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya, cara-caranya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman tujuan pernikahan, Ar-Rum ayat 21. Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mau waras atau tidak. Kita kembali ke tema, jangan habis. Kamu ketika mengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini, kamu sudah gundul, berarti kamu sudah KO di situ. Kamu sudah KO. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14, harusnya Anda malu. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa? Amsal, Yeremia, Yesaya, Taurat, Kejadian. Ini yang harus tergenapi kata Yesus. Apa diantaranya yang tergenapi itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang mana yang fasik? Yesus anak Maria atau Yudas? Lalalala. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus anak Maria? Tralalalala. Ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Tralalalala. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang fasik. Ini kata Yesus harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membatalkan penyaliban itu, apa kata Yesus? Iblis. Dia mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang fasik, harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Oke? Imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan iblis menyalibkan Nabi Isa alaihi salam, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu, yang menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silakan. Buka mute-nya. Oke, lanjut. Kalian jangan gitu loh. Aku kan diam. Kita Nanti dari kan- tadi benerin lu, Ben. Jangan framing Lihat ya. dong. Jangan gitu. Oke, lanjut. Lihat. Di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda, perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohanes Markus, si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal, yaitu pamannya Barnabas. Ada namanya ya. Ini dia. Dari mana? Silakan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian cuma. Bro Jum, tugas tuh sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohanes Markus. Oke? Dan di dalam Markus 14 itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyalibanlah Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Oke? Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juru selamat haruslah seorang yang suci, tak berdosa, supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juru selamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut. Maka bagi kami Nabi Muhammad gak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia. Tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga
itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah meninggal boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya, tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya. Tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah. Jadi teman-teman, pertanyaan Juma sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Juma, buktikan siapa yang digantikan, namanya siapa, urgensitasnya orang itu digantikan, apa kesalahan orang itu, apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang, apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit. Belum lagi saya tanya, ngapain Isa di langit hidup, pakai oksigen apa enggak gitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang enggak ada gizinya itu? Nah itu silakan Bro Juma. Datamu mana? Dari tadi kamu nggak ada data, Bro. Oke, teman-teman, kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben. Anda membawa tafsir Yohanes Markus, berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Baca kitab Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda, catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohanes sebelahnya itu bukan Yohanes murid Yesus, tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian, ketika Anda membawa narasi tafsir gereja, apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana? Sementara Yesus, anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian, saya sudah menjelaskan kepada saudara, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit? Untuk datang kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Makanya Al-Quran sangat jelas, saya sudah sampaikan kepada saudara. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yawmal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Itu terekam dalam Yohanes 12:48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena Kristen ini penumpang gelap. Oke? Barang siapa yang mau aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi tukang hakim? Tidak ada umat yang jadi tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihissalam tersangka, mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihakimi. Makanya kalau Anda cerdas, Matius 7 nomor 1-2-23, yang diusir itu Kristen. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang, bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah Sabat, bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat, bukan surah-surah Paulus. Ya, tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan Lot akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapa. Kalau orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Markus, mana buktinya Markus menggunakan kain lenan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kamu masuk di sini, gali kuburmu sendiri, Erben. Silakan. Mute lagi. Kasih aku di kolom besar. Lanjut. Mana ini bosnya? Kasih di kolom besar dong. Udah, Ben. Ya, Erben. Ya ampun. Oh iya, tapi kok belum kelihatan ya? Handphonemu murah, jadi lambat. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting buatan kafir. Mau delay, jangan mau delay, udah lanjut. Oke, perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohanes Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan terakhir diadakan. Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi, sejarah gereja itu ada. Dalil. Ini datanya. Dalil. Ini sejarah gereja, makanya Gereja. kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja, tradisi. Gereja itu di Romawi nggak ada di. Oke, sebentar Barat. Kamu jangan panik, ya, jangan panik. Tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 13 ayat 4, disinilah tidak sinkronnya kamu berpikir. Yohanes 13 itu konteks yang berbeda. Yesus membasuh kaki murid-murid memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang sama, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan, Yesus ditangkap.
Ini jelas ditangkap. Dan jaraknya Injil 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh, bro. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu sepenggal, seuprit, bahasa Medan, seuprit doang cara berpikirmu. Itu, coba lihat ini dong, data ini Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang Hud pasal 1 dikatakan Quran itu kita detail yang teliti. Siapa yang disalibkan, kamu juga nggak ngomong di situ. Saya jadi bertanya, jika Quran itu kitab yang datang dari Allah tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas, justru menjadi ambigu, maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Di situ, apakah Allah juga nggak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan di situ ya? Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib, itu ada pertama, dan tidak ada kepentingan Muslim di situ di dalam penyaliban Yesus, karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad, dan tidak ada urusan dengan Islam, karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa? Justru menurut saya Allah itu dalam tanda petik kok usil banget ya, dan bicara-bicarakan mengangkat Isa sama dengan Yesus gitu ya. Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus, kalian harus mengerti itu. Apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen, dengan segala-galanya, dengan manuskripnya itu, tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan, tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu disuruh Quran. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya, Isa itu ajarannya apa, mujizatnya, detail spesifiknya apa. Kalian juga nggak akan bisa jelaskan. Jadi sekarang ini tugas Juma, Hud 1 itu dulu kau bahas. Silakan kau bahas dulu detail dan teliti Isa itu gimana. Oke, jadi kalau Anda mengatakan usil, yang usil itu Kristen. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi dan beli kitab kalian? Kenapa? Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa. Bukan tujuannya untuk Kristoeng. Kristoeng itu di Antioquia, di Roma Yunani, nggak ada hubungannya dengan itu. Kristenlah yang makar terhadap ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, penyaliban menurut hukum Torah, penyaliban itu hanya berlaku pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme bahwa yang disalib itu adalah orang suci, yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal itu adalah orang terkutuk. Oke? Orang terkutuk. Baca Ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya kena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16, saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jasadnya karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16, saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalib demi untuk tebus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa, yang membunuh Yesus anak Maria, maka mereka adalah pelaku dosa. Dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutuk di atas tali itu bullshit.
Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat mata orang itu buta, dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap, maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan, diajarkan Isa yang disalib. Yang tadinya Yesus diselamatkan, diajarkan Yesus yang disalib. Padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Juma? 3 kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan, percuma. Baik. 3 kali lagi ya, Iya. Bang. Baik. Dari tadi bukannya si Juma yang tidak menunjukkan data. Gak ada kau tunjukkan data, Bro Juma. Jadi kamu minta orang menunjukkan data, perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab? Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Loh, sekarang kalau berbicara kain lenan ini, di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historisme itu, dengarkan ya, Yohanes, Yang saya tanya Markus, Anda kan tafsirkan. loh, nggak bisa kayak gitu cara belajar kita. Dari mana dasar pijakan yang mentafsirkan itu Markus, sementara Markus tidak pijakan bentar. menggunakan kain lenan? Dari mana? Tenang dulu, tenang. Kan sudah saya tunjukkan samamu tadi sejarah gereja. Sejarah Gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangka Latinnya Yang kita cerita. harusnya gini. Sejarah Bentar dulu. Yesus yang kita cerita, bukan sejarah gereja. Penyaliban. Yesus tidak bisa dikenal. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Nggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya bukan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya Kalau Markus kitabmu, menggunakan dengarin, kain lenan mana? kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau Di mana jelaskan. sejarahnya Markus menggunakan Oke. kain lenan? Kenapa orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini, jika engkau bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab perjanjian lama, perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur, itu jum. Jadi Bro Juma itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini, cum. Oke bro, ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta, itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa, maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa, maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Sekarang kamu dari tadi saya tanya siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya? Allah harus menggantikan dengan orang itu. Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu datanya kasih, bukan modal bi. Kita bawa kitab-kitab tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim itu adalah pewahyuan, tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus dan seterusnya. Tidak dilakukan. Al-Quran itu tidak melakukan penelitian, datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran, jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung, ada. Oke? Pahami itu. Nah, sekarang
di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh, karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ. Antara Yesus dan Yudas, siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barabas, siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data. Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini, usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Tidak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan. Mengajarkan semua hukum. Bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas. Terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa? Oh Yudas yang sudah kan? Tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung. Siapa sebenarnya yang mati ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. Satu kali lagi ya, Bang Juma ya. Iya, Ben, lanjut. Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute. Nanti Sudah ada mute loh, kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu, lihat ini. Allah. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original text jelas Bu. ya. Original text saya tunjukkan. Originalnya. Iya. Dari tadi datamu nggak ada ini. Nih, Tunjukkan original. ini ya. Ini nih. Ya. Apa tuh? Apa? Peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Indonesia peniru? Lihat ini ada di sini kata peniru. Ini Nggak ada. peniru. Original teksnya apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original teksnya Noun peniru. maskulin singular genetik. Genetik itu kata jangan milik. nipu-nipu, jangan Loh, nipu-nipu. ini kamu nggak ngerti teks tsunami. Ini Ini genetik. Noun maskulin singular genetik. Genetik itu tahu apa? Juma, Saya tanya sama kamu itu mohon maaf Juma. Saya tanya kamu ngerti nggak genetik? Kata milik. bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetik. Ngerti nggak genetik? Oke ya. Jadi Juma ini nggak ngerti teks Yunani. Di situ tidak ada kata yang merujuk kepada yang meneladani Yesus. Jadilah teladan Oke, ini genetik. Oh, ini. Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti, lihat. Loh, Coba baca apa ini? apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Apa? Saya udah kelihatan di sini. Kristus. Artinya Mana Kristus ini? Itu jelas tuh. Mana Jadilah Kristus ini? teladanku. Jadilah teladanku. Ini, Jadilah apa ini? teladan. Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa nih? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus. Ini genetif. Terus, Kamu nggak ngerti apa-apa. Kristus. Genetif itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Yunani, bro. Itu bentuk genetif ya. Tidak ada cerita original. Oke, jadi saya berterima kasih sama Bro Juma. Itu penambahan. Dipotong ya. Jadi gini, saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab Al-Quran. Saya hanya bertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, teman-teman kalian berpikirlah. Dari tadi Jumat tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia hanya bisa memframing ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh, Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip-ngutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini
pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Silakan saudara Erben, lanjutkan. Teman-teman jangan di mute. Yang suka mute diturunkan aja deh, Julius. Kan? Ada mute. Nggak ada yang mute sini. Nggak ada yang mute gurunya. Oke, berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing nanti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh. Tolonglah jangan gitu ya. Moderator di sini jadi nggak bisa memilih. Nggak suka aku framing kayak kalian. Habis waktu ini kalian mute kayak gitu, kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan saudara. Oke. Jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya, ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kuti-kuti dari Alkitab. Jaka semua golok nggak nyambung, bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh. Karena orang-orang pada zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih. Benar, berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan, tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla al-maut. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau itu betul adalah rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kalau orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran, wa is ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya, firman itu yang kelak akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit, sembahlah aku? Tak ada. Jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan? Tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman? Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu, tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku? Tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan, kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya Markus pernah menggunakan kain lenan? Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus? Yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari. Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. Bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya, tapi Tafsir. cuma dari tadi Tafsir.
Terserah mau tafsir, mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada bro, semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristo, kau nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum, mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan samamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14, dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Jumadan dari tadi kan menyerang Oneness sebenarnya. Karena Oneness menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam Tesunani kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu, bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi di surga. Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu, karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perundang untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Saya ikut Yesus. Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman, sudah selesai ya, sudah selesai. Silakan teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Nah, saya rasa sekali dengan Besok-besok saya hanya saya satu sama bro. Besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. Jadi Coba dulu bro. Aku menunggu itu. Teman-teman sekalian, jadi kita Ya, aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang belajar Quran sama hadis ya bro ya. Jelaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you, sampai jumpa lagi ya. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan video dari awal hingga akhir. Apa respon teman-teman terkait video barusan? Berikan dan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja ada banyak orang yang mau terbuka matanya, maka mereka akan melihat fakta kebenaran yang sesuai dengan sejarah. Yang mana kebenaran itulah yang memerdekakan umat manusia dari dosa. Bukan atas dasar klaim atau yang dibuat-buat, tetapi sesuai fakta yang pernah terjadi, di mana kisah sejarah, kisah bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia dengan cara menyelamatkannya, dengan mengutus, memberikan putranya yang tunggal datang ke dunia. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun terjadi perdiskusian lintas agama, itu ruang debat, itu ruang diskusi. Artinya apa? Biarkan berdiskusi dengan caranya, dengan literatur yang dipertunjukkan dalam dialog itu. Teman-teman, satu tanggung jawab bagi kita bukan? Untuk selalu memberi hak jawab kita kepada mereka yang selalu mempertanyakan, bahkan membahas iman kekristenan setiap hari di channel mereka. Dan kali ini teman-teman, gurunda yang mereka jagokan, ya, gurunda yang mereka jagokan, sudah berulang-ulang kali dibersihkan dari cara berpikirnya yang sembarangan. Diluruskan, tetapi sebenarnya dia tidak mau mendengar hal itu. Bahkan dalam video barusan, apologetik Kristen berani mengorek atau membuka fakta dari kitab suci mereka, supaya mereka juga tahu berpikir, supaya mereka selama ini yang selalu doyan membahas Alkitab, mereka juga mendapatkan perbandingan ilmu, supaya kiranya mereka mempunyai waktu untuk membahas dan mengupas tuntas bagaimana keimanan mereka, daripada sibuk membahas kekristenan kan, lalu aman-aman saja tidak ada lapor begitu ya. Oke. Dia tidak bisa menjawab apapun. Dia merasa paling pintar. Tapi akhirnya teman-teman, selalu terbungkam. Kalau saja Muslim sadar, para pengikutnya sadar, sudah sejak lama mereka akan ya memikirkan ulang keimanannya begitu. Jadi, kalau kita melihat teman-teman, bukan dia lagi yang menjadi objek pelayanan kita. Kita hanya menjawab dari kebutaan dia, tetapi yang mau kita harapkan adalah ada banyak orang yang pikirannya dicerdaskan melalui diskusi bersama gurunda tersebut. Jadi bukan dia. Ya kalau dia mah sudah memang terkenal sembarangan begitu, buta begitu ya. Orang kalau mendengar dia bisa panas begitu ya.
Tapi para pendengar kita atau orang muslim lain yang perlu kita cerdaskan, sehingga mereka suatu saat nanti dengan sadar, dengan mata terbuka mempertanyakan keimanan mereka. Lalu disitulah akan Tuhan pimpin supaya mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat satu-satunya, yaitu Kristus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, inilah berita sesungguhnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya diberi ruang untuk memberi hak jawab kita dan juga memberitakan Injil yang menyelamatkan. Tidak ada kesukaan terbesar sepanjang zaman atau sepanjang sejarah selain daripada orang berdosa yang hilang harapan, orang yang binasa karena dosa, kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditentukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas kita doakan supaya ada banyak orang yang menerima kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan. Sebab di dalam kebenaran pasti mengalahkan kegelapan. Kristus kebenaran itu, dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa. Dia satu-satunya. Jangan kepanasan teman-teman, mari cerdas. Semoga kita terus mendapatkan kebenaran yang sejati, karena dalam Kristus kita temukan itu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.